warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahman S dari kelas 12 IPA 3. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya kenapa hidup ini kadang tidak sesuai dengan rencana kita? Atau kenapa ada hal-hal yang sudah kita usahakan tapi hasilnya tidak sama dengan yang kita harapkan? Nah, jawabannya ada pada qada dan qadar. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang qada dan qadar dalam Islam. Pertama, mari kita pahami dulu artinya. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Artinya, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah mengetahui dan menetapkan apa yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan itu, kapan dan bagaimana ia terjadi di dunia nyata. Jadi, kalau diibaratkan, qada itu seperti rencana besar Allah, dan qadar itu pelaksanaannya di kehidupan kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir." Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa dalam hidup kita sudah berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, qada dan qadar juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qada mubram, yaitu ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Contohnya seperti kematian, jenis kelamin, dan kapan kita dilahirkan. Itu semua sudah pasti dan tidak bisa diganti dengan apapun. Yang kedua, qada muallaq, yaitu ketentuan yang masih bergantung pada usaha dan doa manusia. Misalnya rezeki, kesuksesan, dan kesehatan. Kalau kita rajin belajar, bekerja keras, berdoa, dan berbuat baik, dan yang paling utama itu sholat, maka Allah bisa saja mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Artinya, Islam tidak mengajarkan untuk pasrah tanpa usaha. Kita tetap harus berikhtiar sekuat tenaga sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam setiap usaha selalu ada campur tangan dan rencana terbaiknya darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kita diberi kebebasan untuk berusaha dan hasilnya adalah bagian dari takdir yang terbaik bagi kita. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita akan mendapatkan banyak hikmah. Kita jadi sabar ketika mendapat cobaan, karena kita tahu bahwa semua sudah menjadi bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan bersyukur saat menerima nikmat, karena menyadari bahwa semua datang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita jadi tidak sombong saat berhasil dan tidak mudah putus asa saat gagal, sebab kita yakin Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari, iman kepada qada dan qadar bisa kita terapkan dengan cara sederhana. Rajin belajar dan berdoa sebelum ujian, sambil menerima hasilnya dengan lapang dada. Menjaga kesehatan dengan olahraga, tapi tetap yakin bahwa sehat dan sakit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja keras mencari nafkah, tapi tetap yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup ini bukan sekedar tentang hasil, tapi tentang seberapa besar kita berusaha dan seberapa ikhlas kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kuatkan iman kita bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk mendewasakan dan menguatkan diri kita. Karena sejatinya tidak ada takdir yang buruk, yang ada hanyalah rencana Allah yang belum kita pahami. Semoga dengan memahami qada dan qadar, kita semakin sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menjalani hidup. Teruslah berusaha, berdoa, dan percayalah bahwa takdir Allah selalu yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.